Youth Frenzy, gimana kabar kalian semuanya? Pastinya udah gak sabar kan buat ikut ibadah Natal kita hari ini. Nah, sebelumnya pastikan handphone kalian dalam keadaan mute atau silent supaya kalian tidak terganggu saat ibadah nanti. Oke, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu buat kami. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah Natal Youth Frenzy pada hari ini ya Bapak. Engkau berkati ibadahnya dari awal hingga akhir supaya berjalan dengan lancar ya Bapak. Dan kami boleh mendapatkan sesuatu dari ibadah Natal kali ini ya Bapak. Terima kasih, kami mempersiapkan hati kami mempersiapkan pikiran kami untuk menyambut Natal hari ini ya Bapak. Terima kasih, ya dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom Youth Frenzy, mari kita sambut Sang Raja. Yeay! Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian
teman-teman, hari ini kita sudah tiba di penghujung materi bulan ini dengan tema bulanan yaitu Miracle of the Birth. Dan yang sehat. Oke, sekarang saatnya kita mau belajar lanjutan dari tema bulan ini, Lead by Holy Spirit. Bersyukur atau bahasa Inggrisnya be grateful. Hai Friendship Members, Merry Christmas to you all. Nggak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2020 ini. Tentu banyak hal yang baik ataupun hal yang buruk yang telah kita lewati di beberapa waktu ke belakang. Nah, hari ini kita sedang merayakan Natal. Meskipun Natal yang kita rayakan sekarang lewat online ataupun virtual, aku percaya berkat yang akan kita dapatkan masih akan tetap sama. Tetap semangat mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan mengikuti ibadah kita hari ini sampai selesai dengan semangat. Oke, topik Natal kita tahun ini adalah Joy Comes from Grateful. Oke, sebelum kita bahas topik ini lebih dalam, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Di momen Natal kali ini, kami mau belajar untuk tetap bisa bersyukur. Karena dari bersyukur akan mendatangkan sukacita yang daripada-Mu. Tuhan, ajar kami untuk bisa menyiapkan hati kami, membuka pemikiran kami, agar kami mau untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Tuhan, yang pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan, agar firman disampaikan berasal daripada-Mu saja, dan buat teman-teman yang mendengarkan, kami bisa diberkati dan mengubahkan cara hidup kami. Terima kasih, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pernah nggak kalian menantikan kelahiran dari seorang bayi? Entah itu adik kalian, sepupu, ataupun bahkan keponakan kalian. Atau ya, kalian punya kenalan yang akan melahirkan seorang baby. How does it feels? Bagaimana rasanya? Tentu, kelahiran dari seorang bayi akan membawa dampak yang begitu luar biasa, kesukaan yang besar buat kedua orang tuanya, buat keluarganya, buat orang-orang yang dekat dengan dia, yang kenal dengan keluarga itu. Penantian yang begitu lama, yang membuat orang-orang gak sabar, betapa nanti mereka bisa berbahagia dan bersuka waktu anak ini lahir ke dalam dunia. Aku kenal seorang teman, dia keluarganya juga cukup dekat sama aku. Suatu kali mamanya ngomong sama aku, "Ya Ben, adik ini memang tante minta dari Tuhan sebagai anak bonus yang akan menemani tante nanti waktu tante mulai lanjut usianya, mulai akan ditinggal sama kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya sudah cukup dewasa, sudah kuliah dan sudah bekerja. Nah, karena itu memang adiknya ini diminta sama tantenya daripada Tuhan sebagai anak bonus, anak yang akan jadi penghiburan buat si tante ini." Nah, tante ini juga berharap kalau semoga anak ini akan jadi punya badan yang gemuk, gendut, dan lucu, yang tentu akan membawa kesukaan buat keluarganya, buat tante ini, buat juga suaminya, buat keluarga kecil ini. Nah, benar, singkat cerita memang apa yang dia minta daripada Tuhan, Tuhan berikan. Adiknya lahir, badannya gemuk, gendut, dan lucu, sampai sekarang mungkin sekitar usia 6 tahun, jadi sumber penghiburan buat keluarga ini. Jadi memang kelahiran dari seorang anak, apalagi yang kita harapkan, yang kita minta daripada Tuhan, membawa kesukaan yang begitu luar biasa buat keluarganya. Nah, hari ini kita mau belajar tentang kisah daripada Maria, Ibu Yesus. Di sini beda ceritanya, keadaannya beda dengan ilustrasi di awal itu tadi. Bayangkan aja, Maria yang tiba-tiba didatangi sama malaikat. Malaikat bilang dia akan melahirkan. Wow, betapa terkejutnya Maria, karena dia belum bersuami. Dia hanya baru bertunangan dengan Yusuf. Tapi sudah dibilangin kalau dia akan punya anak. Coba bayangkan gimana reaksinya. Sangat kaget bukan? Karena itu tiba-tiba datang, belum diharapkan dan belum waktunya, tapi sudah diberikan. Gimana coba reaksi orang-orang nanti waktu tahu
kalau si Maria ini ternyata punya anak. Apa ya kata orang-orang nanti? Gimana ya reaksi Yusuf, calon suaminya, waktu tahu kalau dia ini hamil? Atau nanti anggapan orang-orang menganggap kalau mereka ini sudah berzinah. Jangan-jangan mereka juga akan mati dirajam batu. Nah, itu mungkin yang seharusnya jadi reaksi awal Maria. Namun dalam keadaan yang tidak menyenangkan seperti itu, Maria tetap bisa bersyukur. Kelihatan dari mana? Ingat nggak khotbah 3 minggu yang lalu, khotbah Yud 3 minggu yang lalu, bahwa rasa syukur terlihat dari tindakan yang dilakukan. Dan bersyukur pun harus dilakukan entah dalam keadaan baik ataupun keadaan yang buruk sekalipun. Nah, hari ini kita mau belajar nih dari tindakan syukur yang Maria lakukan. Di momen Natal kali ini kita mau belajar tentang itu. Kita buka dulu di Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Di sini kita mau belajar bahwa poin yang pertama kita lihat di ayat 37 tadi. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang pertama kita harus miliki iman bahwa dalam Tuhan, bahwa dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Itu poin yang pertama. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan bisa mengubahkan hal yang nggak mungkin jadi mungkin. Maria belum bersuami. Seharusnya orang yang belum bersuami juga pasti belum bisa memiliki seorang anak. Tapi di sini Tuhan bisa memberikan anugerah yang begitu luar biasa, yang mungkin juga nggak pernah didapatkan oleh orang lainnya. Hanya Maria yang dapatkan anugerah itu. Kita juga tadi udah baca bahwa anak yang dikandung Maria adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Dia akan menjadi raja dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Dan di luar dari Maria, selain Maria pun ada Elisabet yang juga menerima mujizat yang sama. Bahwa dia yang disebut mandul, dia yang sudah tua itu Tuhan kasih mujizat, dia akan mendapatkan seorang anak. Jadi memang di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, pada akhirnya Elisabet juga akan melahirkan Yohanes Pembaptis. Nah, lihat respon dari Maria. Lihat responnya. Maria nggak menyangkal apa yang dikatakan sama malaikat itu. Dia menerima dengan yakin. Lihat di ayat 38. Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria percaya bahwa ada maksud yang baik di balik ini semua. Ada maksud Tuhan yang begitu luar biasa. Kenapa kok Tuhan sampai milih dia? Dia yakin dan percaya pasti ada mujizat yang besar di balik semuanya itu. Beda responnya dengan Zakaria atau suami dari Elisabet. Lihat di atasnya di ayat 18 sampai 20. Di sana dikatakan, "Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, 'Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya.' Jawab malaikat itu kepadanya, 'Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi.
karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya. Di sini karena ketidakpercayaannya, malaikat menutup mulut daripada Zakaria ini dan ia jadi bisu. Nah, saat kita punya hati yang bersyukur, itu menunjukkan bahwa kita sedang percaya dan kita menerima segala sesuatu yang Tuhan berikan. Seberapa besar rasa syukur kita juga menentukan seberapa besar level kepercayaan kita atau level iman kita. Dan saat kita tidak bisa bersyukur, kita lagi nggak percaya, kita sedang meragukan kuasa Tuhan, kita mengeluh dan menunjukkan bahwa kita ini nggak punya iman. Seperti itu. Nah, coba saat sesuatu terjadi, hal buruk terjadi seperti tahun 2020 ini, nggak ada yang nyangka bahwa tahun 2020 akan jadi tahun yang berbeda daripada tahun-tahun sebelumnya. Tahun yang spektakuler aku bilang. Karena orang-orang yang sudah memiliki rencana, punya resolusi, punya jadwal untuk melakukan ini itu, semuanya harus tercancel. Atau mungkin bisa dilakukan tapi dengan cara yang lain. Nah, menghadapi hal yang seperti itu, orang yang nggak bisa bersyukur, ya akan terus mengeluh, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Kenapa kok akhirnya kita mengalami hal yang seperti ini? Sehingga segala rencana harus cancel, segala rencana harus terpending, nggak bisa dilakukan di tahun ini. Resolusiku juga akhirnya nggak bisa tercapai. Itu orang yang nggak bisa bersyukur. Dia selalu menganggap bahwa dia nggak salah, keadaan yang salah. Bahkan mungkin dia akan menyalahkan Tuhan. Tapi orang yang bisa bersyukur, dia punya iman dan yakin bahwa ada hal baik di balik pandemi ini atau segala sesuatu yang buruk yang terjadi sekalipun. Dia bisa manfaatkan peluang. Sekalipun harapannya nggak tercapai, tapi dia yakin Tuhan pasti menyediakan jalan lain untuk dia mencapai apa yang jadi harapannya itu. Aku ingat di talk show kemarin, di mana si host ditanyain sama JJ Kartika, sama pembicaranya, apa resolusimu? Ditanya balik sama JJ Kartika ke hostnya ini, apa resolusimu di tahun 2020 ini? Sebenarnya tahun 2020 aku ini pengen kerja, pengen punya penghasilan sendiri. Aku sudah interview ke sana kemari, taruh CV, dan juga bisa mampir ke sana kemari. Tapi karena serangan pandemi ini yang begitu tiba-tiba, semua rencana itu batal. Semuanya juga akhirnya nggak keterima. Itu yang terjadi. Terus tanya lagi, terus apa yang kamu lakuin? Coba apa yang dilakukan? Apakah dia marah, dia menyalahkan keadaan, atau dia akhirnya hanya pasrah di rumah karena merasa kalau ya aku nggak bisa melakukan apapun, aku ya nggak perlu melakukan apapun karena aku terpaksa di rumah. Apakah seperti itu? Enggak. Dia tetap bisa bersyukur, dia juga bisa melihat peluang kalau ada harapan di balik semua yang terjadi ini. Akhirnya Tuhan bukakan jalan, dia bisa nikmati prosesnya juga. Suatu saat dia suka sama suatu produk dan di produk ini open reseller, jadi buka kesempatan buat mereka yang mau untuk ikut berjualan produk ini. Dia langsung ambil kesempatan itu. Pada akhirnya dia bisa menjualkan produk itu, bisa terjual mulai dari sedikit, jumlahnya sedikit, sampai sekarang udah cukup banyak, bahkan sudah punya freezer sendiri di rumahnya. Ya itu cuma berawal dari apa? Dia ngambil kesempatan. Apakah dia menyalahkan pandemi? Enggak. Nah, sekarang aku mau tanya, apakah karena pandemi itu menghalangi resolusinya? Tentu enggak kan? Tuhan tetap bukakan jalan. Dia tetap bisa kerja dan punya penghasilan sendiri. Bukankah itu resolusi dari si bos ini di awal tahun 2020? Tuhan tetap bukakan jalan. Nah, jangan salahkan hal yang gak baik waktu itu terjadi. Tetaplah bersyukur dan yakin bahwa ada maksud Tuhan yang baik di balik semuanya ini. Dan ingat, Tuhan bisa pakai hal yang gak baik ini pun, apapun itu, entah pandemi ini atau hal lain yang gak baik yang mungkin kamu alami sekarang ini untuk menguatkan iman kepercayaan kita. Poin yang kedua, pergi dan menyaksikan semua hal yang kita alami. Lihat di Lukas 1 ayat 39 sampai 40. Lukas 1 ayat 39 sampai 40. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Wah, di sini kita melihat bahwa Maria pergi untuk bisa berjumpa dengan Elisabet, sanak saudaranya ini. Orang yang bersyukur tentu akan dengan mudah berbagi hidup dengan orang lain. Di sini kelihatan bahwa Maria pergi mengunjungi Elisabet, sanak saudaranya itu.
karena mereka juga baru saja mendapatkan kabar baik apa yang sungguh mengejutkan buat mereka. Maria nggak hanya memikirkan tentang diri mereka sendiri, diri Maria sendiri, namun ia juga mau berbagi hidup dengan Elizabeth, saudaranya itu. Nah, saat kita mampu untuk berbagi, kita sharing, kita mau memberi penguatan ataupun telinga kita untuk mendengarkan orang lain, itu pasti juga akan menguatkan orang lain. Nah, namun betapa banyak sebetulnya dari kita yang enggan untuk bersaksi, entah karena kita malu, atau memang karena kita malas, atau mungkin merasa nggak ada hal yang bisa disyukuri, hal yang simpel yang nggak bisa disyukuri. Nothing spesial lah apa yang aku alami ini. Nah, apa yang buat kamu nothing spesial itu mungkin juga bisa memberkati orang lain loh. Misal nih, kamu ceritain kalau kamu waktu momen ulang tahun, teman-teman nggak ada yang ingat sama ulang tahunmu. Kamu nggak dapat ucapan, nggak dapat post di Instastory, kamu nggak dapat kiriman hadiah atau apapun itu, kamu nggak dapat sama sekali. Tapi meskipun begitu, kamu menerima keadaan, kan tetap bersyukur kalau Tuhan itu sungguh baik. Tuhan masih kasih kesempatan buat kamu 1 tahun buat hidup kembali. Nah, Tuhan juga udah kasih umur yang baru, kamu tetap bersyukur. Sekalipun manusia ataupun teman-teman yang melupakan dia, Tuhan tetap ingat sama orang ini tadi. Tiba-tiba secara mengejutkan Tuhan kasih hadiah yang begitu spesial buat dia. Nah, karena rasa syukurnya ini, dia menceritakan hal itu buat orang lain. Secara nggak sengaja ada orang yang mungkin sama merasakan hal seperti itu. Dia mungkin sudah mau mutung, sudah mau keluar dari komunitas, dia sudah niat mau nggak bersosialisasi dengan orang-orang sekitarnya karena orang-orang ini melupakan dia. Begitu mendengar kesaksian yang sesimpel itu, dia akhirnya mendengarkan juga. Oh iya ya, buat apa sebetulnya aku ini ngambek, aku mutung, aku keluar dari komunitas, mau jadi apa aku nanti? Sekalipun manusia itu nggak ingat sama aku, teman-temanku lupa sama ulang tahunku, tapi Tuhan tetap ingat sama aku. Wow, ini hanya contoh, tapi mungkin ada dari kalian yang pernah di momen seperti itu, di mana kalian ada di momen yang nggak diingat sama orang lain yang buat kalian pengen mutung, pengen berhenti, pengen selesai, atau pengen menyerah dengan keadaan. Nah, bisa jadi selain itu kalian juga merasakan hal yang serupa dengan itu. Dari kesaksian yang simpel, tapi hal yang simpel itu mengubahkan kehidupan kita. Nah, jadi sekarang jangan anggap apapun itu yang kalian anggap nggak istimewa sekarang ini sebagai hal yang nggak istimewa. Pasti ada value, pasti ada poin yang bisa kamu dapatkan. Tugas kalian adalah sekarang renungkan, coba pikirkan baik-baik. Baik itu kejadian yang baik ataupun kejadian yang buruk, setiap harinya, day by day, pikirkan. Hari ini aku tadi ngalamin ini, aku keserempet becak mungkin, aku kesenggol vas di rumah sehingga itu pecah, aku dimarahin mama. Aku hari ini nggak dapat uang jajan, atau aku hari ini lupa bawa masker, aku dihukum sama guruku, atau sama kantor tempat aku bekerja, aku dihukum karena nggak punya masker, misal seperti itu. Jadi apapun yang kalian alami, coba renungkan kira-kira value apa yang kalian dapat daripada apa yang kalian alami itu. Nah, beberapa teman di youth sekarang sedang belajar untuk menuliskan perenungan mereka. Mereka juga membagikan kisah mereka yang dialami setiap harinya. Aku sangat terberkati, aku secara pribadi terberkati dari kisah-kisah yang mereka sampaikan, yang mereka sharingkan. Ini ada satu contoh yang pengen aku bacain buat kalian. Kalian bisa lihat di layar, tapi aku tetap bacain buat kalian. Dia tulis gini, Mazmur 16 ayat 1-2. Dari Daud, jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Perenungannya dia ngomong gini, setiap kita pasti hampir setiap hari mengalami kebaikan Tuhan di hidup kita. Gitu juga sama aku hari ini. Kebaikan Tuhan emang nggak pernah ada habisnya. Hari ini tadi aku sidang magang dan baru diumumin jadwalnya kemarin pagi. Syoknya pas lihat jadwal ternyata namaku urutan pertama untuk maju sidang. Kemarin benar-benar takut siapa yang akan jadi pengujinya, takut apa aja yang akan ditanyakan, dan takutnya lagi ada waktu aku nggak bisa jawab. Tapi semua orang di sekitarku pada percaya kalau aku pasti bisa.
dari semalam benar-benar berdoa agar semuanya ini bisa lancar. Semoga dapat penguji yang baik, yang nggak bikin tegang, dan bisa jawab pertanyaan yang ditanyakan dengan baik. Dan ternyata Tuhan ngabulin itu semua, Tuhan berikan itu semua. Waktu masuk room di Zoom itu, puji Tuhannya dosennya ngajak bercanda. Terus waktu sesi tanya jawab, malah pertanyaannya nggak ada yang berat sama sekali. Dan paperku malah dipuji sama dosen penguji. Padahal jujur, buatnya aku udah pasrah karena waktu selesainya magang dan pengumpulan laporannya mepet. Pokoknya, kalau kita berserah dan minta perlindungan sama Tuhan, pasti Tuhan kasih itu semua kok guys. Asli nggak bohong. God bless you. Wow, dari sini aku benar-benar terberkati dari apa yang dia alami di hari itu. Waktu aku baca juga, wah, aku pernah nih di momen yang seperti itu. Hadapi sidang skripsi yang buat aku juga cukup menegangkan, tapi pada akhirnya Tuhan mampukan buat melewati itu semua. Buat kita yang pernah berada di fase itu, berada di momen itu, pasti kita juga akan ingat kembali kebaikan Tuhan. Dan buat kita yang mungkin belum sampai di fase itu, kita akan dikuatkan untuk nanti ketika kita sampai di waktu ujian itu, kita bisa dikuatkan karena ada sharing dari teman yang sebelumnya yang pernah mengalami hal itu. So, sekarang renungkan apa yang kamu alami hari ini, dan yakinlah bahwa waktu kamu mau berbagi, itu akan jadi berkat buat orang lain. Jangan pelit buat berbagi guys. Berbagi sebuah kebaikan dari cerita yang kalian rasakan. Poin yang ketiga, yang terakhir, tindakan apa yang dilakukan oleh Maria? Pujilah Tuhan dengan segenap hati. Lukas 1 ayat 46-49. Ngomong gini, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Orang yang bersyukur akan dengan mudah untuk memuji Tuhan. Namun orang yang hatinya susah, atau dia sedang nggak bisa bersyukur, dia nggak berbahagia, akan merasa bahwa memuji Tuhan adalah haram hukumnya. Nah guys, muji Tuhan itu nggak harus tuh kamu lakuin cuma di gereja aja. Kamu bisa nyalakan Spotify-mu, cari playlist rohani, atau share lirik di Instagram, bikin caption di Instagram, atau kamu bersenandung, bersiul waktu kalian sedang mandi, atau sedang di kamar mandi, waktu di jalan kena macet, sudah jenuh seharian, tapi kalian tetap ingat satu lagu dan itu kalian nyanyikan. Terus waktu mungkin kalian sedang dengarkan radio di mobil, ataupun yang paling penting adalah waktu kalian saat teduh sendirian di rumah. Nah itulah momen-momen dimana kita bisa memuji Tuhan. Jadi nggak harus memuji Tuhan itu cuma di gereja. Itu ada cara buat memuji Tuhan. Muji Tuhan bisa dilakukan di mana aja, dengan cara apa aja, nggak dibatasi oleh keadaan apa aja. Lihat Raja Daud waktu dia memuji Tuhan di 2 Korintus 6. Daud menari-nari dengan sampai di ayat 16 ia dipandang rendah oleh istrinya. Nah, dia juga kisah dari Paulus. Dia muji Tuhan di mana? Di penjara, untuk dia bisa merasakan mujizat, bisa lepas dari penjara itu. Hana pun juga berdoa muji Tuhan di bait Allah, tapi dengan cara seperti orang mabuk, sampai diingatkan sama Imam Eli. Jadi muji Tuhan ataupun berdoa itu nggak dibatasi dengan cara apapun. Yang penting adalah bagaimana hati kita waktu kita ini datang kepada Tuhan. Apakah serius, atau itu karena paksaan, atau itu inisiatif sendiri, atau itu karena perintah. Bagaimana hati kalian? Yang bisa menentukan adalah diri kalian sendiri. Hanya di sini yang aku mau ingatkan lagi adalah ketika kita mudah untuk memuji Tuhan, melakukannya dengan inisiatif sendiri, dan bukan menganggap itu sebagai beban, sebagai perintah, itu menunjukkan bahwa kita punya sikap yang bersyukur. Teladani Maria, ia menunjukkan responnya terhadap perkataan Elizabeth dengan menyanyikan pujian untuk Tuhan. Well, itulah 3 hal yang kita dapat teladani dari Maria di momen Natal kali ini. Tentu, waktu kita mampu melakukan ketiga hal itu tadi, hati kita yang awalnya susah akan diubahkan menjadi sukacita. Tetaplah bersyukur. Yang pertama tadi dengan apa? Dengan iman percaya. Adanya sepenuhnya. Yang kedua, menyanyikan perbuatannya, menyaksikan perbuatannya. Dan yang ketiga adalah pujilah Tuhan dengan segenap hati kita.
Dan semoga Natal tahun ini jadi momen di mana kita bisa selalu bersyukur. Because the joy comes from grateful. Amin. Gimana Friendsi, ibadah kita hari ini pastinya seru bukan? Nah Friendsi, aku mau kasih pengumuman buat kalian kalau minggu depan kita bakalan ada Friendsi Overtime yang bakal seru banget. Jadi minggu depan kalian jangan sampai ketinggalan ya. Dan juga bakalan ada spesial pengumuman di tahun 2021, kita bakalan adain ibadah secara onsite. Jadi persiapkan diri kalian semua. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Youth Friendsi, segera subscribe supaya kalian tidak ketinggalan setiap online service kita di hari Sabtu jam 5 sore. Oke guys, thank you. Merry Christmas and Happy New Year. Joyful and triumphant, oh come ye to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him. Oh come, let us adore Him, Christ the Oh, sing choirs of angels, sing in exaltation. Oh, come ye to Bethlehem. Oh, come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu, atas kebenaran firman-Mu, atas ibadah online yang telah kami lakukan pada saat ini. Kami bersyukur atas segala kesempatan yang telah Kau berikan, atas segala momen yang telah Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk bisa selalu bersyukur, ajar kami punya keyakinan sepenuhnya daripada-Mu, ajar kami mengingat bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami yang hidup, yang telah menolong kami, yang selalu ada buat kami apapun musim keadaan yang sedang kami alami pada hari-hari yang kami lewati. Kami bersyukur Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas ibadah ini. Kiranya apa yang telah kami terima dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami beroleh kekuatan dan kasih karunia yang daripada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, bersyukur atas panjang tahun ini yang telah Kau berikan buat kami, atas segala tahun yang baik itu yang suka maupun yang duka yang kami alami. Kami bersyukur dan kami yakin bahwa ada maksud Tuhan yang baik buat kami, sekalipun mungkin saat ini kami nggak mengerti apa maksudnya itu, tapi kami percaya ada maksud-Mu yang luar biasa, janji-Mu tetap ya dan amin buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur dan kami akan menyongsong tahun yang baru di 2021.
Tuhan yang tetap kuatkan kaki kami, biar kami bisa terus melangkah dengan tegap bersama dengan Engkau. Kami punya Allah yang hidup yang akan selalu menyertai dan tidak akan meninggalkan kami. Yang percaya dalam sekolah kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, kesehatan kami, apapun yang kami kerjakan, Kau buat kami berhasil dan beruntung, tahun-tahun yang baik, hari-hari yang baik yang akan Kau berikan buat kami. Ajar kami juga bisa berubah di tahun 2021 ini menjadi yang lebih baik daripada kami yang sebelumnya. Kami bersyukur atas berkat-Mu di 2020 dan kami juga bersiap untuk menyambut tahun 2021 dengan penuh semangat dan sukacita. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Terus semangat guys, tahun 2020 sudah kita lewati. Kiranya semua hal yang baik ataupun itu nggak baik sekalipun, kita tetap bisa bersyukur melihat value apa yang kita bisa dapatkan. Dan untuk 2021, tetap semangat, tetap tegakkan kepala kalian, kita bisa menyongsong 2021 dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan beserta dengan kita sepanjang 2021. Immanuel. Merry Christmas and Happy New Year! Merry Christmas and Happy New Year! Merry Christmas and Happy New Year. Merry Christmas and Happy New Year! Merry Christmas and Happy New Year! Merry Christmas and Happy New Year.